pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Nana? Lapar, Bu. Bersama apa? Capek. Masih mengantuk, Bu. Mau mengatur apa? Kemarin juga ada. Iya, kerja buta. Iya, susah. Buahnya bikin makalah juga. Ya. Jangan tahu Bu marahin Bu tadi, Bu. Kita absen dulu ya. Iya. Nur Indah, Musna, Adria, Utari, Hadir. Dwi Putri, Hadir. Esther, hadir Bu. Ashitama, Bagus. Jihan, hadir. Laila, hadir Bu. Sebelum mulai materi, kita SBY dulu ya. Iya, Ya, Bu. Kalau Apa ibu gimana? tepuk tangan ya. Tidak Pak. Kalau ibu bilang satu, tepuk tangan satu. Kalau dua, dua gigi. Kalau tiga, kalau empat, kalau lima. Oke. Langsung ya? Iya, Langsung. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Empat ya? Iya. Ibu salah semua maju. Iya maju. Nyanyi. Siapa, Bu? Lagu Cicak-cicak, Bu. lagu nasional. Aduh, sekarang, Bu. Iya. Satu lagi, teman saya. Oke. Satu lagi, mangsanya. Langsung ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Enggak ada mangsanya. Ini langsung digabung ya. Tepuk satu, dua, tiga, empat, lima. Salah semua, Bu. Salah semua, Bu. Masih, Bu. Semua. Boleh tepuk lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk empat, tepuk tiga. Kayaknya ini udah fokus semua, Bu. Belum aja, Bu. Belum fokus Bu yang di depan lihat tuh kan. Belum fokus. Udah ini aja. Iya, kalau pas Bu. Iya. Bisa Bu kalau pantun yang saya apa aja ya. 17 Agustus. Jangan yang saya apa aja ya. Cicak-cicak aja, Bu. Biar seru. Iya, Kan termasuk ya. Iya, betul. Oke, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sudah, Udah. Oke, kali ini Ibu akan masuk ke materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cek lagi tingginya. India. India. Terus apa lagi? Nggak tahu, Bu. Apaan? Kita Australia ini apa enggak ya, Bu? iya benar. Ada Palestina, ada Suriah, ada Vatikan, ada Yaman, Turki, dan Lebanon. Tahu? Sama Indonesia. Iya. Dia termasuk apa enggak? Oh, termasuk. India termasuk kan? Iya. Iya.
kedua, de facto dan de jure. Apa itu de facto? Ya, Nggak ditulis di undang-undang. ya betul. De jure? Apa ya tadi? De jure itu pengakuan yang ditulis di undang-undang. Betul kah, Bu? Kayaknya betul. Secara resmi atau formal? Ya, Bu. Iya, adalah itu bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan pada kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara lain. Ini ada 4 syarat berdirinya negara. Ada wilayah, pemerintahan, rakyat, dan pengakuan negara lain. Kalau masyarakat itu nggak terpenuhi, apakah negara itu tetap bisa berdiri? Tidak bisa tidak Negara harus ada masyarakatnya. ada negara. Kalau negara nggak ada wilayahnya, terus mereka mau nempatin wilayah mana? Masa punya negara lain diambil? Iya. Digeruduk kamu nanti. Iya, kamu nanti yang ditangkap ya, Pak. Tidak bisa ya. Ya, kalau saya memenuhi syarat. Lanjut ya. Ini ada pengertian wilayah. Negara harus memiliki wilayah yang jelas, baik daratan, perairan maupun wilayah udara. Wilayah ini merupakan tempat negara tersebut berdaulat dan dapat menjalankan kekuasaannya. Yang kedua, rakyat. Negara harus memiliki warga negara yang menetap di wilayahnya. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan unsur-unsur negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain meskipun secara teori tidak mutlak diperlukan sangat penting untuk mendapatkan legitimasi internasional. Ini adalah pengertian pengakuan de facto. Pengakuan de facto diberikan kepada negara lain yang telah memenuhi unsur negara seperti adanya pemimpin rakyat dan wilayah. Ada yang tahu contohnya de facto? Contoh pengakuan de facto tak? Ya. Kemerdekaan Indonesia. Ya. Ya. Mesir. Ya. Terus pengakuan de facto terhadap pemerintahan komunis Tiongkok oleh sebagian besar negara dunia pada tahun 1949. Ya betul. Sudah? Ini Bu, banyak negara yang dari hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Taiwan. Dari situ mereka mengakui pemerintahannya secara de facto, walaupun bukan resmi mengakui prinsip buat Cina. Lanjutin. Pengakuan de facto berdasarkan sifat ada dua, tetap menimbulkan hubungan diplomatik di bidang perdagangan dan ekonomi, namun ketika diplomatik belum kedua sementara. Ini struktur daulat de facto tidak sah. Ada yang tahu daulat de facto tidak sah? Nggak tahu, Bu. Itu kenapa? Itu negara mana ya, Bu? Bu itu siapa? Nazi itu apa? Yang tahu ya? Daulat de facto tidak sah yaitu situasi di mana sebuah entitas atau pemerintahan menjalankan kekuasaan dan mengendalikan wilayah secara
lihat juga iya. Ini adalah pengertian pengakuan di judul. Pengakuan di judul adalah pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Intinya dia tahu punya pengakuan di judul. Saya itu Bu, kayaknya itu yang pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure oleh Belanda yang tanggal 27 Desember 1949 setelah menandatangani perjanjian Renville. Ini adalah pengakuan judul berdasarkan tentang tidak tetap berlaku selama-lamanya dan tidak terbatas. Yang kedua penuh berdampak pada dibukanya hubungan bilateral yang ditandai dengan penempatan kewenangan di masing-masing negara. Kayak apa Bu? Maksudnya penempatan kewenangan kayak ini apa ya? Diplomatik. Ya, ini diplomat dubes, bukan? Iya, Iya, itu dubes ya. ya kata ulun gitu ya. Beneran nggak, Bu? Perwakilan ke kayak menghadiri kayak konferensi dari berbagai negara. Iya. Iya. Lalu yang dimaksudkan dengan berlaku selama-lamanya tidak terbatas itu bagaimana ya? Soalnya kan nggak ada hukumnya ulun, jadi kan tidak terbatas. Wah. Berarti Kasih kan- dia poin yang banyak, Bu. Ya nanti saya bahas poin. Ada reward nggak Bu? Kalau banyak yang menjawab. Rewardnya nilai. Dapat berapa, Bu? Yeay. 1.100. Oh, Kamu mau 1.000 dah. Iya, aku mau terus Jadi nggak usah ulangan dari Yang menjawab terus diulangan ya Bu? iya ulangan. Oke, ulangan deh kita. Jawab terus langsung naik kelas. Iya, ulun itu baca maju ke depan. Wah. Nah, di sini aja. Iya. Ya, yang berikutnya itu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada Mesir. Yang dimana Mesir itu menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum pengakuan resmi dari negara-negara Barat. Wah, ini berarti Kenapa ya Mas? Kok Mesir mengakui duluan? karena mungkin itu ada hubungannya dengan historinya. Kan Mesir ini lebih apa ya, kental dengan oh ya, dengan keislamannya ya. Jadi dunia Islam itu Mesir Mas. tipe. Makan dulu, makan dulu. Waduh, sudah sempat. Kemana Mbak? Saya mau jelaskan ini. Kamar mandi. Oh. Kamar mandinya gelap belum? Sekolahnya belum bayar. Ya betul. Lanjut yuk penjelasannya. Nah, dari tadi kan akhirnya Mesir itu kayak tergugah karena wah, Indonesia ini ternyata kan di 1947 ini Islam sudah mulai menyebar ke Indonesia kan. Makanya kenapa kok melihat sebagai wah ini kayak Indonesia itu dijadikan sebagai apa ya? Ya, dijadikan sahabat karena itu tadi keislaman di Indonesia itu udah mulai berkembang secara besar. Lalu semangat anti kolonialisme yang kuat di Mesir itu hampir sama juga dengan Indonesia. iya, karena kan kita sudah terjajah oleh Belanda selama berapa? 3,5 abad. 3,5 abad, betul sekali. Akhirnya di tanggal 1947 bulan Maret itu Mesir juga memainkan diberikan pengakuan secara formal kepada Indonesia. Bahwasanya Mesir itu mendukung utuh ke Indonesia. Nah, Mesir juga nggak hanya diberi apa ya? Alasannya nggak hanya itu. Alasannya apa? Pengakuannya nggak hanya sekedar di Maret 1947, tapi juga ada memainkan peran di sidang di ya KKMB. PBB. Jadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu Mesir juga mengakui bahwasanya Indonesia adalah
negara yang merdeka gitu. Wih. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Langsung jadi guru, Mas. Nah mungkin ini yang nomor 2 Mbak Utari bisa ya, silakan. Ya, yang kedua itu ada India. Nah, India, kenapa India mengakui kemerdekaan Indonesia? Karena India itu memiliki ikatan solidaritas yang kuat dengan Indonesia karena keduanya sama-sama sedang berjuang melawan penjajahan pada masa itu. Nah, Perdana Menteri India saat itu Jawaharlal Nehru memberi dukungan moral bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Moral itu apa ya? Secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1000. Indonesia mengakui kemerdekaannya sendiri, Mbak. Gimana coba? Ini juga belum makan kayak. Iya. Iya, maaf ya. Oke, aku lanjut deh. Jadi India itu secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 dan mendukung Indonesia dalam berbagai forum internasional. Nah, untuk pertanyaannya Mas Ulum tadi, apa? Moral juga moral itu yang seperti apa? Saya kan kurang paham moral itu gimana kalau Mas Akmal ya? Iya, gimana? Mas Akmal gimana Mas Akmal? Mas Akmal Jelasin saya ayo. dong. Silakan. Ya, itu yang dimaksud dengan dukungan moral itu seperti apa? Mungkin dukungan moral itu adalah dukungan semacam dukungan pihak kedua ya, seperti dukungan pasokan makanan, mungkin pasokan suara untuk menjadikan negara Indonesia itu merdeka seutuhnya secara de facto. Itu. Oh iya iya. Benar saya seperti itu. Ya, seperti itu. Ini bisa lihat. Wah, Mbak Arin tadi mau menjelaskan gimana Mbak Arin? Oke, jadi selanjutnya ini adalah negara Australia yang mendukung Indonesia. Jadi meskipun Australia adalah bagian dari persemakmuran Inggris dan memiliki hubungan dengan Belanda, tapi Australia sendiri itu memberikan dukungan penting terhadap Indonesia, khususnya melalui Serikat Pekerja yang di Australia. Jadi mereka tuh memboikot kapal-kapal Belanda yang hendak mengirimkan suplai militer ke Indonesia. Jadi sikap tersebut menunjukkan rasa solidaritas dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta pemerintah Australia secara resmi mendukung kemerdekaan Indonesia setelah perjanjian Linggar Jadi. Jadi perjanjian Linggar Jadi juga merupakan perjuangan diplomasi dari bangsa Indonesia, dan setelah perjanjian Linggar Jadi tersebut Australia mendukung Indonesia untuk merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1947. Oh berarti di saat itu Australianya Indonesia ini udah ada kayak TKI gitu ya Mbak ya? Kayak contohnya tenaga kerja dari Indonesia gitu ya. Kayaknya kita disuruh pulang. Ya gimana Mbak? Menurut Mbak ini tentang Indonesia mengirimkan TKI? Kurang tahu ya Mas, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Akmal. Iya, Mas Akmal gimana menurut Mas Akmal? Pertanyaannya itu, apakah di tahun 1947 sudah ada TKI yang berada di Australia, Mas? Indonesia itu sudah mengirimkan apa belum? Mungkin belum ya, karena waktu itu 1947 itu Indonesia baru Merdeka. berumur sekitar 2 tahun ya. Oh iya, 2 tahun mungkin masih belum mengirim pekerja ke luar negeri ya. Lalu yang Atau- dimaksudkan dengan serikat pekerja itu apa, Atau Mas? enggak, mungkin itu pas masa Belandanya tuh kayak para pribuminya tuh dikirim gitu loh. Oh, Apa Esther? oh berarti yang serikat pekerja ini ya. Dari Belanda apa dari Australia? Serikat Pekerja itu Jadi kan kayak masyarakat kayak mungkin Belandanya tuh kayak mengirim pribumi yang di Indonesia tuh ke Australia gitu loh. Yang di Oh, Suriname itu. Ya, Oh, iya, iya. sama kayak di Suriname kan banyak tau yang warga kayak suku Jawa kayak gitu. oh benar. Lanjut ya. kita nanti free ulangan aja ya. Semuanya. Tahu nggak? Aku juga. Ini ada peran diplomat dalam sidang PBB. Yang pertama, Syandir. Kontribusi di PBB, ia aktif dalam diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain dan meyakinkan dunia tentang eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka.
memperjuangkan posisi Indonesia di forum global. Misalnya mengedepankan pentingnya persatuan dan kerjasama antar negara-negara yang baru. Merdeka dalam konteks pasca Perang Dunia II. Yang ketiga, LFA, kontribusi di PBB sebagai utusan Indonesia di PBB alat berfokus pada isu-isu dekolonisasi dan mengadvokasi hak-hak negara-negara yang sedang berjuang untuk merdeka. Yang keempat, Sumitro Bojonegoro. Kontribusi di PBB yang berfokus pada isu-isu pembangunan ekonomi dan kerjasama. Lanjut deh. Ini ada peran PBB. Aku mau baca, Bu. Oh iya. Satu ya. Kalau nggak baca, baca deh. Satu, membentuk United Nations Foundation for Indonesia, kunci pada kunci yang bukannya itu kunci. Itu kunci ya. Ahmad kamu kunci ya. Maksudnya organisasi itu apa Bu? Organisasi. Kunci itu kayak PBB. Oh, tapi versi Indonesia apa? Lah, enggak. Iya. Oh sepertinya ini Mas Akmal tahu kunci itu gimana Mas? Apa sih? Kunci ini yang buatnya gimana? Kayak bukan kayak pecahan Kunci dari ini PBB. kunci ini buatan dari PBB untuk menghentikan sengketa perseteruan Oh iya, itu ada menghentikan sengketa antara Oh, Indonesia. berarti ya bersama dengan PBB ya ini. Cuma kayak amaan. Oh, anak-anak. Gimana Bu? Kalau ini PBB. Lanjut Bu, lanjut. Yang kedua, membentuk Komisi Tiga Negara pada 26 Agustus 1941 yang menganggotakan Australia, Amerika Serikat, dan Belgia. Berarti Indonesia belum masuk ya Bu ya? Ya kan buat sekolah gitu. Ini KTP Kan itu tiga negara. KTN Mas, KTN. KTN ini nang Mas. KTN ini untuk yang tadi itu sengketa Indonesia dengan Belanda. Oh, iya iya iya. Berarti anggotanya ini ya. Oh, Mas Amal sudah belajar ya sebelumnya Iya, Pak, ya? sebenarnya ini wah. Mas Aman langsung naikkan ke tangki itu Bu. Semester Langsung lulus. Ayo lanjut. Oh sudah lah yang itu tadi. Peran oh sudah. Mas Aji mau baca. Sikap Belanda terhadap Maju, oh. Republik Indonesia. Satu KMB. Loh, iki kita. Alror. Enggak di setting. KMB bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mengamankan Indonesia. Sikap. Oh, sikap Belanda terhadap Oh, terpotong ya Bu ya. Penyerangan apanya? Tak pikir tadi ini. Lanjut Bu, lanjut. Kedua, penyerahan kedaulatan. Bapak Ibu sepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Seksi 23 Bu, itu kan ada penyerahan kedaulatan ini tidak sepenuhnya terus. Nah, itu kenapa? Ya itu kenapa Bu? Mungkin Mas Aji bisa nggak sih? Mas Aji gimana Mas Aji? Oke. Mungkin aku pengen bantu menjawab ya. Enggak tahu sih. Jadi barangkali kenapa kok dianggap tidak tulus karena ada beberapa syarat-syarat yang masih menguntungkan Belanda di situ. Karena salah satu poin dari KMB di sini adalah persoalan Irian Jaya akan diselesaikan 1 tahun ke depan. Namun pada kenyataannya adalah Irian Jaya tidak diselesaikan persoalannya bahkan sampai tahun 60-an, 50-an, 60-an. Dan itulah mengapa mungkin Belanda penyerahan kedaulatannya tidak sepenuhnya tulus karena Belanda masih ingin mempertahankan beberapa kepentingannya, terutama kepentingan politik dan ekonomi seperti yang ada di Irian Jaya tersebut gitu. Ya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Saya bisa menjawab. Sumitra. Oh ini sepertinya Mas Akmal mau membaca ini. Ya, Mas Akmal silakan. Mana? Ini Bu, terus Bapak Bu katanya mau Oh iya, Bapak. Bapak. Coba ya, coba.
Silakan Mas Baba. Mas sebenarnya di angkatan. Iya, aku pengen baca Gimana? Gini nih Mas. Baca. Kunci adalah kunci apa? United nasional. Unit. Yon. Ya. Maaf ya Bu, nggak bisa bahasa Inggris. Bisanya bahasa Jawa. Kunci adalah komisi PBB. PBB itu apa, Bu? Ikatan Bangsa Bangsa. Oh iya, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk membantu penyelesaian perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Tugas kunci diantaranya: 1. Membantu perundingan antara Indonesia dan Belanda. 2. Mengurus pengembalian wilayah kekuasaan Indonesia. 3. Mengajukan usulan untuk mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Mengawasi penyerahan wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik. 5. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Keamanan PBB. Delegasi kunci yang pernah mengunjungi pemimpin Republik Indonesia di Jakarta adalah Australia, Geremans, Belgia dan Merle H. Cochrane, Amerika Serikat. Sudah Bu. Ini tebak-tebakan benar sih soal. Oh, soalnya. Mari Bu. Aku sana Ini yang ada. Sultan Syarif. Aku Saleh. Yang ketiga. Yang bawahnya bisa nih. Itu Sumitra Jaya Oh iya. Ini. Ya. Ini LN Talang. Elen malah deh. Oh iya, kita dulu ya yang bentuk serempat yang itu yang keren itu. Kita jawab ya. Ya, Ya. gugur nggak kelihatan. Dia anak-anak maksudnya gimana? Oh iya, dia anak. Kayak Bapak Ulum kemarin, Bu. Ya kemarin ngisi. Kan terbaul dong. Oh iya sih. Aku kan Kita. Gimana Bu? Iya. Oh, ada yang mau bertanya deh. Ibunya mungkin mau bertanya. Oh ini dulu. Saya dulu ya. Ini Bu, siapa tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Ini siapa? Sultan Syahrir. Ya. Salim. Lambertus Tito Despalan atau LN Talang. Dan Sumitro Sujantono adalah beberapa tokoh nasional yang berperan dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Berarti cuma 4 aja. Sekarang ibu yang bertanya ya. Ya, ya. Apa peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Haidar. Oh ini. Mas Haji. Ya Mas Haji. Arin ini, ayo silakan Arin. Tadi katanya dukungan KOR itu. Oh iya, benar. Oh iya Bu. Anaknya Mas Nah, Ahmad. iya. Mungkin Mas Ahmad bisa mengulanginya lagi. Gimana Mas? Peran India buat Indonesia ini Mas? Ya mungkin India memberikan dukungan moral atau dukungan kemerdekaan untuk Indonesia ya. Oh iya. Oh, nambahin juga, Bu. Iya. Terus itu selain dukungan moral tuh India juga mempromosikan atau menyampaikan isu kemerdekaan Indonesia di forum internasional yaitu di PBB untuk mendapatkan perhatian dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan kayak gitu. Ya, betul. Gimana betul? Oh ya, betul. Keren. 100 ya Bu nilainya ya Bu. Ya, 1
Saya jawab itu. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, saya saja. Habis ya kelas ini ya. Iya, habis sekali dong. Ya wes Saya. Jadi di sini Bu. Mas Akmal aja gimana? Iya, Mas Akmal mungkin. Mas Bambang wes. Iya. Mas Baba aja yang menyimpulkan. Ya. Kesimpulannya, respon luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sangat beragam. Beberapa negara terutama yang memiliki pandangan anti kolonialisme memberikan dukungan kepada Indonesia dalam perjuangannya untuk merdeka. Sementara negara-negara lain terutama yang memiliki kepentingan kolonial atau strategis cenderung menolak atau mengabaikan kemerdekaan Indonesia. Sudah Bu. Pintar sekali. Mas ini kan rajin kok ambis-ambis. Ya langsung bulan. Iya. Mas Akmal. Matematika, Bu. Iya, Bu. Sama Bu Nur, Bu. Iya, Bu. Bu yang lanjut dalam video. Bunur jahat loh. Sudah berakhir. Iya. Semoga materi yang Ibu jelaskan bermanfaat dan bisa menambah. Amin. Amin. Sebelum doa terlebih dahulu. Doa apa ya? Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Naya. Habis ini Bu Naya ada di kelas mana, Bu? Kelas A? Oh iya, ya Bu. Ya Bu. Enggak,